Oke. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk kepada pemikiran global. Menyebutkan kata hubung tanpa perantara kalimat keterangan, ini cacat kalimat namanya. Jawab, oi. Jawab tuh. Can you speak itu? If not, that I'll saying in the best list and you just show. Itu. Tuh jawab lo, sosok Inggris lo. Oke, perhatikan teman-teman. Kita masuk ke penjelasan kita. Ya, ini pen ini kok gedean ya? Kemarin nggak kayak gini. Ntar, aku kecilin pennya dulu ya. Tadi pennya nggak segini, tiba-tiba jadi gede. Sabar ya. Nah, kita buat papan tulisnya dulu ya. Yang paling penting nih, ini yang wajib disimak nih. Ini ilmu kalau kalian udah mondok paling kurang 18 tahun. Nah, oh enggak lah, kalah kita sama Edis. Edis 13 tahun meneliti Al-Quran, ya kan? Kalah kita guys. Jangan diulti Bang Jip, mereka kitabnya ya terjemahan juga masih kagak ngerti, bener. Usah ulti Bang Jip, wah langsung ulti guys. Perhatikan di kalimat tersebut dimulaikan dengan kata-kata dengan nama Allah. Dengan. Coba perhatikan kata dengan. Kata dengan ini dinamakan sebagai kata hubung. Syarat daripada kata hubung, wajibnya ada penjelas di belakang. Contoh, kalau saya tulis dengan sendok, ini kata hubung, maka kita akan mempertanyakan, ini yang menghubungi kalimat dengan ini apa? Oh, kita bilang, aku makan. Berarti kalimat di belakangnya adalah aku makan. Tapi kalau disebutkan kata dengan sendok doang, itu menjadi kalimat yang cacat. Arti kenapa menjadi kalimat yang cacat? Karena disebutkan kata hubung doang, kata keterangan terhadap kata hubungnya tidak ada. Contoh katanya, misalnya saya datang ke Bang Mogi, saya ngomong ke Bang Mogi, Bang Mogi, apa dengan sendok? Apakah Bang Mogi bakal paham? Bang Mogi nggak akan paham maksud saya. Kenapa? Karena saya menyebutkan kata hubung dengan sesuatu yang tak ada kata penjelas. Contoh kata hubung atau, contoh kata hubung dan. Saya ngomong gini, dan mati. Hah? Nggak jelas. Saya ngomong, atau mati. Nggak jelas. Nggak jelas. Gimana ini? Ya kan? Nah, ya tujuannya nggak ada gitu. Nah, ini jadi pertanyaan buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim langsung artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini ke global dulu. Kira-kira cacat nggak kalimat itu secara global? Secara global ataupun translator bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia ini cacat. Ingat, secara bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia ini cacat kalimat. Kenapa cacat kalimat? Adanya kata hubung, tapi tidak ada yang namanya penjelas kata hubung tersebut. Nah, gimana kalian jawab nih? Wah, gimana nih kalian jawab? Nih Al-Quran nih aku tanya kepada kalian nih. Ayo jawab, coba jawab. Kenapa? Al-Quran dimulai dengan kata-kata yang gak jelas. Nah, gimana itu? Coba. Gak ada konteks dengan jelas. Ah, benar. Coba, ayo. Makanya pentingnya belajar Al-Quran. Jadi sebelum Bang Daman mati, setidaknya ilmu yang Bang Daman tahu udah sampai ke kalian udah cukup. Nah, jadi gini guys. Setiap di dalam tasawuf kita itu ada satu hebat ya. Dalam tasawuf itu mengajarkan kita batasi kapan kamu meninggal dan kamu siap meninggal. Misalnya para ulama adatnya, ulama-ulama tasawuf itu mereka menetapkan kematian mereka. Oh, ini umur aku 29. Ya udah umur 35 aku mati.
sebelum umur 35, apa yang harus aku push? Nah, itulah Bang Daman. Saya menetapkan kematian saya di 35 tahun. Maka sebelum 35 tahun, saya harus mengejar segala ketinggalan saya dan semoga orang mendapati semua yang saya paham tentang Al-Quran ini sebelum saya umur 35 tahun. Amin. Nah, dan kalau pokoknya pencapaian terakhir saya umur 35. Oh, ternyata Allah kasih 36, 40, yaitu umur bonus gitu. Di mana saya udah menetapkan 35 adalah matinya saya gitu. Jadi sekarang waktunya nge-push. Nah, gimana guys? Ini pertanyaan bukannya nggak boleh ya? Bukan, itu wanti-wanti Bang Mogi. Bukan berharap mati, mewanti-wanti kehidupan. Contoh gini, kalau kehidupan kita terus berpikir terhadap umur panjang, kita nggak akan membatasi diri. Tapi kalau kehidupan ini kita batasi dan kita menetapkan batasannya, kita akan mewanti-wanti. Wah, dikit lagi nih waktunya. Sekarang deadline ataupun di waktu kepepet biasanya segalanya bisa terjadi. Kayak contoh gini, kalian dikasih kerjaan yang nggak jelas limit waktunya. Nggak dikasih 1 minggu ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan, apa yang terjadi? Entar lah, ya udahlah, entar lagi aku buat, bentar lagi lah, sedikit lagi lah, entar juga kelar, gitu. Tapi kalau dibatasi, besok harus siap. Malam kalian udah mulai, wah, apa yang harus kulakukan? Wah, ini gimana? Tolong, ini buat apa? Ini tolong, ada yang tahu? Tolong, sibuk. Jadi para ulama itu menetapkan umur kematian mereka, tujuannya apa? Yaitu membatasi diri agar kemudian mereka itu bisa berlaku maksimal sebelum umur tersebut gitu ya. Semoga ya teman-teman ya. Nah gitu, makanya kalian juga seperti itu. Umur gak ada yang tahu, tetapkan waktu kematian kalian dan pushlah kehidupan ini menjelang ataupun mendekati daripada umur tersebut. Itu penting guys, untuk membatasi diri kalian untuk selalu jadi lebih baik, mengingat kalian sudah memberikan batasan terhadap hidup kalian gitu ya teman-teman ya. Oke, coba jawab yang tadi. Coba jawab yang tadi nih, yang saya kasih PR nih. Dengan nama Allah. Nah, gimana? Ayo coba jawab nih. Dengan nama Allah. Berarti ini kalimat yang gak jelas nih. Oh, ada perkataan. Kejar ibadah seletaknya. Besok akan mati, kejar materi seakan hidup selamanya. Bukan gitu, gini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, maksudnya gimana? Wah, keren Bang Daman, ingat. Berlakulah terhadap duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Berlakulah terhadap akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Artinya ini dituturkan kepada sesuatu yang maksimal. Pushlah dunia, maka usahakan semaksimal mungkin, maka paling kurang kamu akan mendapati hasil yang optimal. Contoh gini, bercita-citalah untuk hidup di bulan. Setidaknya kamu berada di gunung yang tinggi. Paham maksudnya? Bercita-cita untuk memanjat langit. Setidaknya kamu berada di gunung yang tinggi. Paham maksudnya? Jadi tetapkanlah keinginan ini setinggi mungkin. Karena kita push keinginan yang tinggi tersebut, paling kurang kita udah berada di sesuatu yang optimal sekalipun tidak maksimal. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi dulu, ini belum terjawab nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat kata hubung. Perhatikan. Bentar ya, ada chat. Nah, kalimat kata hubung, kalau tidak ada kalimat penjelas, ini nggak akan dipahami. Ini contohnya ya. Nah, karena banyak oten yang kepanasan di bawah, agak-agak kita buka kitab oten ya. Ini contoh nih ya. Ini perhatiin nih. Perhatiin ya. Kalimat yang kata hubungnya nggak jelas. Kata supaya kan kata hubungnya. Nah, ini contoh nih. Kita senggol-senggol juga nih. Perhatikan nih, mesti begini, ini. Nah ini, coba aku ngakak ada baca ini. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu.
tambah ini, tambah itu. Nah, ini kira-kira siapa yang paham nih? Terus, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Nah, ini kata supaya yang jadi masalah nih. Bagaimana kata-kata supaya ini bisa muncul sedangkan kalimat yang di belakang itu kata keterangan sesuatu yang gak jelas, kayak orang ngigo nih. Maksudnya gini. Nah, maksudnya tuh gini. Misalnya nih, saya ngigo nih ke depan kalian nih, saya ngomong gini. Supaya kalian mandinya bersih. Paham gak kalian? Ini dari sistemasi kata. Dari sistemasi kata. Apa? Kau tuh harus ini. Kalau kau gitu, maka gak bisa begitu karena harus begini. Maka tambah ini, coba kau tambah itu. Supaya kau itu benar-benar bisa memperbaiki genteng. Paham gak kalian? Gak akan paham. Gak akan paham. Gak akan paham. Nah, makanya sekarang kalian jangan ketawa dulu. Nah, ini tidak jelas. Kalau kitab orang aja tidak jelas. Puyeng kalau kitab orang. Ya, kitab sendiri nih. Yuk, kitab sendiri yuk. Nih. Berarti kita setujui ya. Setujui secara undang-undang kata, penggunaan kata supaya ini tidak sah di sini. Kenapa? Karena kalimat di belakang ini nggak ada yang paham nih. Mesti begini, tambah ini, harus ini, mesti begini, ini, mesti begitu, tuh, tambah ini, tambah itu, tuh, kan ngerti nih? Ada kata supaya nih, supaya. Nah, ini kalimat yang cacat karena tidak dimengerti kalimat di belakang maksudnya apa, sehingga ada kata supaya. Oke, ini kitab orang ya. Sekarang kitab kita. Oke, sekarang kitab kita. Nah, sekarang ketawa nih kalau lihat kitab orang. Nah, kitab kita? Ayo, dengan nama Allah. Ada kata dengan dong. Ada kata dengan nih. Tapi kalimat penjelas di belakangnya nggak jelas nih. Kayak saya ngomong nih, Bang Mogi apa? Dengan sendok. Apanya dengan sendok? Nah, ditanyakan. Menunjukkan apa? Kata hubung enggak boleh ada tanpa ada kata keterangan. Kata hubung tak boleh ada tanpa ada keterangan. Ayo loh, gimana? Ayo, gimana? Ayo. Gak masuk anjir. Apanya gak masuk? Tunggu, ada caranya. Coba ya. Bentar, emang ada? Kagak ada kayaknya. Tunggu ya. Kagak ada ininya. Ini alertnya ada. Ininya aktif. Kok kagak ada? Coba aku tes di sini ya. Bentar ya guys ya. Ada yang komen tadi, Bang, aku udah saweria tapi nggak muncul katanya. Coba sini. Ini muncul. Somegui baru saja bersedekah 69.420. Nah, itu masuk. Testing 1, 2, 3. Nah, itu bisa. Itu. Thank you Bang Jip. Ini Bang Jip yang ngasih ya. Thank you Bang Jip ya. Thank you Bang Jip. Cuman nggak nampak di sini ya. Kok bisa nggak nampak? Di ini bisa nggak? Gak nampak guys. Udah bodo amat. Nah, ayo kita lanjut yuk. Nah, kita lanjut dulu. Bagaimana kita memecahkan teka-teki ini guys? Memecahkan teka-teki ini. Nah, kita masuk ke undang-undang bahasa Arab. Ataupun undang-undang bahasa Indonesia juga masuk soalnya. Nah, di mana dalam undang-undang bahasa Arab ada namanya muqaddarah. Perhatikan. Oke. Ada yang namanya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya muqaddarah ataupun takdirat. Ya. Nah, takdirat itu bagaimana? Gini. Kalimat yang ditakdirkan karena maklum namanya muqaddarah. Muqaddarah. Ini namanya kalimat muqaddarah. Kalimat muqaddarah itu apa? Kalimat yang dipahami secara maknawi. Maknawi itu apa? Siratan hati.
Kenapa dipahami secara maknawi? Karena maklum. Oke. Perhatikan bismillahirrahmanirrahim. Ingat muqaddarah. Ya. Muqaddarah itu adalah kalimat yang bisa sempurna dengan sesuatu yang dikaitkan dengan siratan hati. Apa itu siratan hati? Gini. Saya ngomong nih dalam bahasa Indonesia dengan kalimat yang gak jelas. Tapi kalian pasti paham. Bukan gitu. Dengan sendok dong. Saya ngomong nih. Enggak gitu. Dengan sendok dong. Itu saya pakai kata dengan. Apa yang kita pahami secara siratan hati? Bahwa pasti ada sesuatu kejadian. Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Tuh. Yang nonton jangan lupa zuhur. Tuh, jangan lupa zuhur guys. Tepuk tangan. Oke. Dah. Gini, muqaddarah itu berbicara tentang sesuatu yang dimaklumkan. Kita ngomong nih. Jangan gitu, dengan sendok dong. Berarti apa yang kita pahami secara siratan? Pasti ada sesuatu kejadian yang pasti menggunakan sendok gitu. Pasti ada kejadian, dalam satu kejadian tersebut pasti menggunakan sendok. Dimana tadi udah ngomong, coba kau ambil kuah tersebut. Dia coba ambil nih, pakai apa itu, centong ataupun pakai apa. Enggak gitu, pakai sendok dong. Menunjukkan apa? Tanpa perlu disebutkan kata keterangan, tapi karena ada maklumnya hal tersebut, kita udah paham kalau itu tentang mengambil kuah gitu guys. Paham? Sekarang gini. Pasti ada kejadian yang menggunakan sendok, pasti ada pekerjaan yang menggunakan sendok. Ini maksudnya. Itu namanya ya kalimatul muqaddarah. Kalimat yang dipahami secara maklum. Kayak ngomong. Saya ngomong nih, misalnya saya nih, coba perhatiin. Saya ngomong sama Bang Jibril misalnya. Saya ngomong sama Bang Jibril atau sama Bang Mogi dah. Bang Mogi. Ya. Tunggu, saya atur dulu. Di mana saya kemarin sama Bang Mogi udah cerita. Si Daman itu Bang Mogi nggak bener, dia nyolong ayam kemarin. Misalnya, dah. Saya ngomong nih ke Bang Mogi. Si Daman ketahuan Bang Mogi. Apakah kalian perlu ngulang cerita kemarin untuk memasukkan kalimat sekarang? Ini Bang Mogi nih, kemarin kami cerita. Si Daman ketahuan nyolong ayam. Oh iya kah? Oke. Hari ini si Daman tuh udah masuk penjara dia. Apakah saya harus mengulang? Bang Mogi ternyata kemarin ini dan hari ini nggak usah. Dengan penyebutan kalimat yang maklum saja. Si Daman sudah tertangkap. Pasti yang dipahami secara siratan hati ada kejadian yang membuat dia ketangkap dan itu telah diberitakan ke Bang Mogi. Kecuali Bang Mogi tidak mengetahui apapun gitu. Paham ya? Bang, kenapa suara sama gerak mulut kok nggak bareng? Nggak apa-apa. Itu lagi nggak kawan aja deh, lagi nggak kawan ya, lagi nggak kawan. Sampai di sini pahami ya? Sampai di sini bisa dipahami ya? Yang namanya Goldian sudah jadian ya kok. Ya ini bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwa itu kalimat maklum. Sampai kalimat maklum sudah paham? Sampai kalimat maklum sudah paham, baru kita masuk ke bismillah. Udah paham ya? Sampai kalimat maklum, bismillahirrahmanirrahim, semoga pada paham ya. Paham? Sampai ke kalimat maklum gimana teman-teman? Coba tanggapannya, aku pengen tahu. Sampai kalimat. Di mana posisi abang sekarang? Bogor. Paham. Oke, thank you. Oke. Boleh tanya nggak si Gen? Boleh, silakan. Mau nanya apa bang? Tuh. Wah,
Wah, makasih yang udah bersedekah. Kenapa BTW ininya nggak masuk ya? Pemberitahuannya. Wah, parah. Parah, pemberitahuannya nggak masuk, guys. Oke. Coba. Bang Gen mau tanya apa, Bang? Bang, kenapa orang Islam rata-rata radikalisme atas ajaran ulama dan hadis? Apa itu, Bang? Wah, pengen tahu saya. Apa maksudnya, Bang? Apa itu maksudnya, Bang? Gimana radikalis terhadap ulama itu gimana? Gimana radikalisnya? Sehat panjang umur, amin. Assalamualaikum. Oke, siap. Benar, sifat wajib ada 20 terus. Coba deh. Coba Abang naik ya, Bang Gen ya. Coba Bang Gen naik, kita bicara dulu biar hal tersebut bisa terjawabkan ya, amin. Bang, kajian ini ada di YouTube nggak sih? Tuh YouTube-nya di atas tuh. Tuh subscribe YouTube tuh, nih kayaknya tuh ada tuh yang lagi lewat. Tuh, itu siaran ulangnya dari situ tuh. Tiap siaran ulang dari situ. Wah. Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Bang, kenapa perang 2000 terakhir paling banyak mampusnya Kristen semua pelakunya? Ini sarkasme ya Bang Jibril ya. Sarkasme ya. Bodoh amat, mampus muka kagak, bodoh amat. Thank you Bang Jib. Coba yang tadi bertanya coba naik dulu. Tapi kalau kita yakini sifat 20 itu kita jadi murtad. Nah, murtadnya di mana? Siapa bilang meyakini sifat 20 itu murtad? Saya pengen tahu dong. Coba. Coba naik Bang Gen, coba aku invite ya. Gimana maksudnya? Coba. Saya lagi mau bahas Al-Fatihah, ini jangan sampai nggak kekejar ya. Mau bahas bismillah, hari ini mau selesaikan bismillah dulu. Karena kami mau ngopi sama Bang Jib. Coba. Saya pengen tahu radikalis terhadap ulama tuh modelan gimana. Ya. Ikut. Bentar, lagi pengajian nih. Ini karena ada pertanyaan aja, Pi. Kalau ada pertanyaan, makanya aku naikkan. Bang Daman Bogor mana? Rahasia, DM aja, nanti aku kasih tahu. Mana tahu mau dikirim ayam bawang. Assalamualaikum Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, DM aja Bang. Assalamualaikum Daman. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lah ya. Lanjut, nggak jadi naik dia. Oke, perhatikan kalimat bismillah teman-teman. Saya Bogor juga. Oke, kita ngopi ya. DM aku, kita ngopi. Ya malam minggu nggak tahu kemana. Keluar sama Bang Joker. Jemput aku Bang Joker. Karena sama-sama Bogor kan. Oke, mantap. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya? Ini. Oke, perhatikan teman-teman. Kita masuk ke ilmu lagi. Soal yang maklum tadi udah paham ya. Kalimat-kalimat yang maklum. Kalimat yang maklum kayak saya ngomong. Saya kemarin ngomong sama Bang Mogi. Bang Mogi, apa? Sidaman nyolong ayam. Nah, itu info. Besoknya, Sidaman udah ketangkap. Artinya apa? Saya nggak perlu mengulang kalimat saya yang kemarin. Hanya untuk menginfokan tentang Daman. Agar tetapi bahwa itu sudah menjadi siratan yang maklum terhadap Bang Mogi. Perhatikan bismillah. Nih. Bismillah. Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Bang, apa benar kafir kalau mampus jadi kapur di neraka? Ini orang pengen buat gue di ban. Jangan kayak gitu. Kena ban gue ntar. Jahat banget kalian. Astagfirullah. Yang jelas seperti yang dikasih tahu sama Allah aja di Al-Quran ya. Kau mampus jadi batu bara loh. Nah perhatiin bismillah dulu. Dah. Wah bahaya nih. Nih bismillah. Jazakallah Bang Jib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan ini yang mau kita bahas hari ini. Tagline kita hari ini guys. Bismillah. Ini kalimat kata yang bermakna dengan. Dalam bahasa Arab mengenal dengan muqaddarah. Bahwa kalau Al-Quran ini menyebutkan dengan satu kata doang, artinya menyebutkan dengan satu kata doang. Bacalah, misalnya kalimat keterangannya, bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka akan timbul pemahaman di luar yang namanya bacaan, nggak perlu menyertakan nama Allah. Misalnya buka pintu, nggak perlu Bismillah.
Makan nggak perlu bismillah, semuanya nggak perlu bismillah. Makanya dimaklumkan kalimat tersebut. Karena makanya kenapa Allah memilih bahasa Arab, kan ada ayatnya. Sengaja aku turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar engkau paham. Karena apa? Cuma bahasa Arab yang punya struktur kata-kata yang dapat meluaskan kata-kata tersebut. Makanya kalimat pertama pembuka tanpa keterangan yang jelas. Untuk menunjukkan apa? Segala keterangan bisa masuk ke situ. Kecuali kepada yang dibatasi. Artinya apa? Kalimat keterangan penjelas kata bismillah di belakang itu terserah. Iqra. Baca olehmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Oh, kebetulan kamu lagi nulis u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. Kamu lagi makan akul kul bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun pekerjaannya sertakan dengan bismillah. Jadi makanya Al-Quran turun dalam bahasa Arab, karena konteksi, sistemasi, mekanisme bahasa Arab dapat mencakup apapun yang dimaksudkan oleh Allah. Bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, apapun pekerjaan yang baik tersebut kalau tidak disertai dengan bismillah fahuwa aqta, maka akan tercerai-beraikan rahmatnya. Maka akan tercerai-beraikan salah dan salam terhadap diri kita. Gitu. Paham ya? Jadi maksud kata dengan tersebut sengaja. Kan kita bertanya nih, Bang, kenapa nggak dijelaskan aja? Itu kan damir yang apa? Kalimat yang maklumnya kan akra, baca olehmu. Bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalimat ininya, Bang. Ya. Itu kan kalimat oke. Itu Bang kan kalimat ini, kalimat pembuka. Kenapa kalimat pembuka aja nggak jelas? Kenapa damir yang maklumnya ataupun kalimat yang maklumnya bacalah dengan nama Allah Maha Pengasih? Kenapa nggak disebutin aja? Kenapa awal pembukaan Al-Fatihah itu tidak berbunyi Iqra bismillahirrahmanirrahim? Kenapa berbunyinya bismillahirrahmanirrahim doang? Kenapa nggak disebutin Iqra-nya, Bang? Karena gini, kalau disebutin Iqra doang, maka akan terpaham bahwa bismillah itu dibaca saat ada bacaan doang. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain yang zibalin, arti zibalin adalah yang mempunyai berkat di dalamnya tanpa disertai bismillah, nggak perlu, enggak. Tapi Allah mau mengatakan bahwa ini menjadi dalil bahwa namaku ini dibawa dalam setiap kebaikan kalian. Jadi lafal bismillah itu dimaklumkan Iqra-nya. Di situ kalimat yang sempurnanya adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat yang sempurnanya. Oke? Iqra-nya disembunyikan. Kenapa? Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Stat, apa benar kalau nikah pinjem uang bang? Kalau nggak sanggup bayar istri ditarik. Aku cuma kepikiran guys, cuma satu guys. Ini orang kok bisa mikir kayak gitu ya? Tunggu. Ini persis sama kayak si Khalil Tok Tok, tau nggak? Iya, lagi pembahasan, lagi jahil nih orangnya. Gini, kalian tahu Khalil Tok Tok nggak? Khalil Tok Tok tuh tadi buatin kayak gini. Bang, apa bener bang? Lihat nih ya. Khalil Tok Tok. Tadi dia posting mana dia? Lah. Bentar. Dia tadi posting. Tuh. Ada yang bertanya, Bang, apa benar bang? Kalau di akhirat, kalau dikubur nanti ditanya sama malaikat mungkar nangkir, nggak bisa jawab, kasih ke tim B. Nah tuh, kok bisa kepikiran kayak gitu? Ini berarti orang yang cerdas guys, lancar otaknya saat berpikir ya. Pertanyaan Bang Jibril, coba kalian yang jawab sendiri dah. Coba kalian yang jawab. Hah? Coba kalian yang jawab. Bang, kalau kita nikah pakai uang bang. Nah itu kan menjadi jaminan bang tuh. Nah kalau seandainya nggak bisa bayar, apa? Biasanya apa kalau gede? Kalau kita ngutang uang bang buat gede, gedenya disita. Ya juga ya. Ya juga ya kalau nikah pakai uang bang. Disita dong ceweknya dong. Dilelang anjay. Dilelang istri. Dilelang istri kita. Oh nggak bisa guys. Berarti jangan nikah pakai uang bang ya. Istri kalian dilelang guys. Wah nggak bisa tuh. Bang Gen tadi request ya. Oke kita jawab ini. Sita aja istrinya. Iya apalagi istrinya kerjaan yang repet terus. Apa-apa salah. Semua salah. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kalian. Ini nih saran buat kalian dibalik pertanyaan Bang Jibril. Kalau kalian punya istri.
Istrinya baik banget. Wah, kalian upayakan uang bank lunasi secepatnya. Kalian nggak akan temui yang seperti ini. Tapi kalau istrinya ngerepet terus, ya 28 jam, cop. Ibaratnya istri yang model gini. Apa namanya tuh? Kerjaan nongkrong aja. Oke, kita tetap di rumah tidur. Kerjaan tidur aja. Ah, itu gua harus ngapain tuh? Gua harus ngapain sebenarnya? Hah? Udah, ibaratnya nih kita nih pulang lebaran nih, mudik ke kampung yang jauh nih biasanya kan. Suami nyetir. Nyetir perjalanan 12 jam, nyetir mobil. Nah, si istri puas dia tidur di mobil. Oke? Begitu kemudian udah sampai di rumah. Si suami. Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Stat, apa benar kalau pingsan di kantor pemerintah, nanti diangkat PNS? Sabar dulu, cerita ini belum selesai. Oke, nanti catat pertanyaannya ya. Oke, itu pertanyaannya. Yang tadi dulu. Oke. Bener lagi lo. Cepet banget lo benernya. Woi, cepet banget lo benernya. Tunggu, yang tadi belum selesai. Pernah nggak kalian alamin? Ini suami nih nyetir nih. Perjalanan 12 jam. Ke rumah siapa? Ke rumah mertua. Ke rumah si cewek nih. Udah. Nyetir 12 jam nih. Mengantisipasi jalan, belum lagi mau ketabrak ayam, belum lagi ketabrak lembu, nyela biawak, nyalip dan semuanya ya kan? Oke. Belum lagi ada yang nanya gini ya. Ini awas Bang Jib ya, tiba-tiba kepikiran Bang Jibril nanya gini. Bang, apa bener Bang kita lagi bawa motor kesalip terus kita jadi Tuhan misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Parah guys. Ya. Sebelum kita jawab yang itu. Pernah nggak kalian alami? Udah perjalanan mobil nih 12 jam. Begitu kemudian 12 jam. Udah selesai nih. Ya. Begitu kemudian kita sampai buka pintu rumah. Ngelihat kasur nih. Kayak ada cahaya-cahaya ilahi. Wah. Misalnya ibaratnya kita. Kayak apa itu namanya ngelihat ini. Ada sound gini. Nah begitu kita melihat apa? Kita ngelihat kasur ada sound gini guys. Oh bunyi. Wow. Nah gitu. Kita lihat. Wow. Ya kan? Begitu kita tidur tuh. Istrinya datang. Ngomong. Punya suami. Gitu-gitu aja terus. Kagak di rumah mertua. Tidur aja kerjaannya. Bantuin kek. Apapun di rumah. Malu. Sama bapak no. Mampus kita no. Mampus. Tuh anak udah puas tidur di mobil. Ya kan? Nah kita capek nyetir tidur aja gak dibolehin. Katanya kita kerjanya tidur aja kita. Nah ya kalau yang kayak gitu dibalik pertanyaan Bang Jibril. Kalau disita sama bank. Kasih aja tuh. Gak apa-apa sita aja pak. Syarat gak usah dilunasin uang banknya ya. Gak apa-apa. Ambil aja istrinya sita aja pak. Kalau kayak gitu modelannya ya. Oke pertanyaan Bang Jibril yang kedua. Bang bener gak kalau kita dikasih aja bener. Bener gak kalau kita pingsan di kantor pemerintah diangkat jadi ASN? Oh bener, pasti dong. Pasti. Oke jadi PNS. Ya. Karena di kantor pemerintahan isinya PNS, diangkat jadi PNS. Bener. Diangkat sama PNS, bukan diangkat jadi PNS gitu ya. Bang Daman, Room Al-Majid itu room Islam bukan. Saya dulu adalah sebelum di debat lintas agama, sebelum dijemput sama Bang Jib ya. Saya di lintas agama dijemput sama Bang Jib guys, itu yang harus saya bilang ya. Bahwa dulunya saya itu di lintas firqah kayak gitu tuh, memerangi. Dia kan liberal ya, liberalis ya guys, nggak percaya ulama ya. Nah disitulah semuanya terjadi. Akhirnya saya di lintas agama gitu. Itu musuh saya dulu tuh, bukan musuh ya, teman debat saya dulu. Ingat ya, selama di mulut orang muslim masih mengatakan Allah sebagai Tuhannya, ingat nih, jangan rentan mengkafirkan orang. Oke. Selama di mulut muslim masih mengatakan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, haram mengkafirkan. Ingat tuh. Ingat itu. Mau dia berpaham apapun, selama Allah masih di mulutnya, selama Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, haram diharamkan. Makanya ada perkataan Rasulullah, man kafara fahuwa kafirun. Oke, kita lanjut yang ini, udah paham ya? Ini kalimat bismillah, ini adalah kalimat kata dengan
yang kata dengan tersebut yang menjadi keterangan adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oh, kita lagi menyusun karangan. Alifu bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu kata keterangan di belakangnya. Oh, kita sedang menulis. Kalau nulis apa ya? Apa bahasa Arabnya? Nggak tahu saya. Ya, pokoknya kayak gitu. Apapun pekerjaannya mewakili daripada kata keterangan daripada bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Cacat, haram yang mengkafirkan. Benar, Kak. Jangan rentan mengkafirkan. Ini kayaknya saya juga harus pamit, guys. Tapi coba Bang Gen naik, Bang. Bang Gen naik. Setelah ini kita tutup ya, sampai bismillah. Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Belajarlah agama sampai tahu kalau nyuruh orang sholat itu berdosa. Benar. Belajar. Dan ini saya sangat setuju, guys. Coba kita bedah sama-sama pertanyaan Bang Jib. Belajarlah ilmu sholat. Belajarlah ilmu. Ya. Belajarlah ilmu agama kalau sampai kita tahu bahwa nyuruh orang sholat itu dosa. Ada yang gak setuju? Ada yang gak setuju kira-kira? Ada yang gak setuju kira-kira? Setuju? Ya. Batal sholat orang. Ya, benar. Orang sholat disuruh-suruh, ngadi-ngadi ini orang-orang. Orang sholat disuruh-suruh ngadi-ngadi, guys. Ya, orang sholat nggak usah disuruh-suruh. Itu satu. Sekarang gini, saya mau lihat dan mau menguji agama antum semuanya ya. Misalnya sekarang masalah rokok ya, sering kemudian dibahas. Pertanyaan saya nih kepada kalian semua, jawab dengan jujur. Selama yang kalian tahu, apa hukum rokok di mata ulama? Kira-kira ini kan banyak perdebatan nih, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Kira-kira hukum sebenarnya, jangan sampai nggak jelas, apa hukum merokok di mata ulama, guys? Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Belajarlah agama sampai tahu kalau doain orang meninggal itu berdosa. Terus, sebelum itu kita jawab ini. Saya tanya tadi, kita sering ya. Nah, ini jawaban yang benernya, panas. Itu. Nih, yang lain tadi pada ke-trigger, jawabnya gini. Jawabnya mana dia? Tadi pada ngejawabnya tuh gini, mana dia? Mana dia tadi? Makruh ya, pada ngejawab makruh, haram tuh pada ngejawab itu. Jawaban yang sebenarnya ini udah bener nih. Mana dia? Mana dia tadi yang jawab bener tadi? Hukum merokok di mata ulama panas. Mau ditempeleng lu mau ulama? Ngerokok di mata ulama kalian. Wah, astagfirullah. Itu dia. Merokok di mulut bukan di mata, benar. Oke, pertanyaan Bang Jibril tadi. Apa pertanyaan Bang Jibril? Oke. Tadi, apa pertanyaan Bang Jibril? Oke, belajarlah ilmu agama. Kok nge-lag? Ih, guys nge-lag guys. Wah, kagak seru. Wah, nge-lag guys. Halo. Sabar guys ya. Aplikasi error, sabar. Astaghfirullah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Wah, pada minta ganti nih. Ntar guys, aplikasi error. Sabar ya guys ya, aplikasi saya error, sorry. Run in. Sabar ya. Kira-kira udah nampak lagi belum? Komen guys. Bang Jibril baru saja bersedekah 5.000. Sabar. Sampai sekarang bingung, kalau ngerokok, orang selalu nanya saya nggak takut mati. Padahal selalu ada korek. Bener. Bener juga ya kata Bang Jib ya.
Kalian ngerokok nggak takut mati? Ya ngapain orang bawa korek kok? Bener apa kata Bang Jip ya guys ya. Ntar ya. Malah ketawa kalian. Ini udah bagus ya? Bener, coba komen dulu yang di TikTok. Saya nggak bisa lihat TikTok ini karena error. Bagus nggak? Tinggal nyalain lagi, bener. Bukan gitu guys. Bukan gitu sih sebenarnya. Gini Bang Jip, perhatikan jawaban saya Bang Jip. Perhatikan, gini. Orang yang ada di muka bumi ini, coba perhatiin. Merokok, mati. Enggak merokok, mati. Makanya saya merokok sampai mati gitu. Itu konsepnya guys. Sekarang gini guys. Ini jujur ya. Ini jujur daripada setiap perokok. Ini kejujuran daripada setiap perokok yang ada di Indonesia, termasuk Bang Jip, termasuk saya, termasuk siapapun. Pasti mereka merasakan ini. Gini. Ya. Perhatikan. Mereka itu sebenarnya nggak suka rokok. Saya nggak suka rokok guys. Bang Jip nggak suka. Tapi kami sadar kalau kami langsung datang dan bakar pabrik rokok itu ribet, terus bakal banyak tuntutan dan segala hal. Makanya kami mengambil langkah. Ya udah, kami nggak bisa bakar pabriknya. Ya udah, kami bakar satu persatu sampai pabriknya tutup. Tepuk tangan. Itu sebenarnya. Sebenarnya yang kami rasain itu benar. Kami sebenarnya nggak setuju sama rokok. Apaan? Bisa apaan? Nggak ada. Kami karena tahu kalau ngebakar pabriknya itu masalah, di penjara dan segalanya. Ya udah, kami balas dendam nih. Awas ya, ku bakar satu-satu sampai kebakar itu pabrik itu, sampai tutup. Keren kan? Itulah jiwa lelaki yang sebenarnya. Ya. Wes karep musa. Ya, kita lanjut. Mana Bang Gen? Bang Gen tadi mana? Aduh ya Allah. TikTok saya error lagi. Guys, TikTok saya error. Bang Gen, tanya di kolom komentar aja. TikTok saya nggak bisa buka ini dan mencet. Saya nggak bisa mencet buat naik Bang Gen ke atas. Bisa aja ngelesnya. Kagak ada ngeles. Pamit dulu ya, ada meeting. Oke Bang Mogi, mudah rezeki ya Bang Mogi. Anjay mabar. Tepuk tangan. Baru bahas istilah doang, udah mau udahan aja. Ya karena mau ngumpul Bang Joker, gimana sih? Mau ngumpul. Kalau nggak saya mau sampai sore nih. Teman-teman jangan lupa ya. Besok saya debat sama si Mata Pisau besok ya, insyaallah ya. Hari ini mau ini. Kayaknya saya harus siap-siap. Ya Bang Gen, apa pertanyaan tadi Bang Gen sebelum kita tutup? Ya, 2:30 saya harus siap-siap. Di room siapa? PK. Live PK. Jam berapa? Mungkin siang atau kadang siang maghrib. Nanti kita lihat ya. Insyaallah teman-teman. Tapi kalian jangan nonton saya deh, kecewa ntar. Karena saya tipikalnya gini, kalau ditanya Al-Quran, jadi dalam debat tersebut saya nggak akan fokus nyerang teman-teman. Saya akan fokus menjawab. Setelah selesai jawaban, di celah-celah tersebut saya akan menjawab. Bang Jibril baru saja bersedekah. Không chơi game, Don làm highlight. Địch đang pick nhẹ nhàng, Don tặng luôn một vé khứ hồi. Nhìn Don bắn đê trong CS2, người ta không còn gọi là tab nữa mà gọi. Ya yang di YouTube sorry ya. Kayaknya live kita harus kita selesaikan. Makasih banyak yang telah hadir di YouTube ya. Live-nya harus kita selesaikan teman-teman. Karena nge-lag. Laptopnya error guys. Oke, makasih banyak, jazakallah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di YouTube. Jangan lupa untuk kemudian makan dan semuanya. Bye, assalamualaikum.